Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo, termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK. Ya. Kalau penguasa atau bupati kepala daerah korupsi kan sudah sangat banyak kan, sangat banyak dan seolah-olah itu menjadi kebiasaan di Indonesia. Orang yang sebelumnya tidak bermasalah tapi ketika jadi bupati dia akhirnya korupsi, itu kan sudah banyak, hampir sebagian besar itu kan bupatinya melakukan korupsi. Ada yang hapus ketangkap, ada yang tidak. Penetapan Gus Mudlor atas dugaan pemotongan dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Hal tersebut diutarakan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Berdasarkan hasil penyidik, KPK menemukan peran dan keterlibatan pihak yang diduga turut serta dalam tindakan rasuah di lingkungan BPBD Sidoarjo. Ini bukan pesan mudah atau tidak, tetapi siapa yang mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan, termasuk penyimpangan korupsi, dan yang biasanya punya potensi melakukan penyimpangan korupsi itu adalah orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kekuasaan. Kan itu kan betul apa dikatakan Lord Acton kan, bahwa kekuasaan itu cenderung korup kan. Otoriti tentu korup itu. Karena itu sebenarnya Gus Mudlor ini bukan mewakili representasi anak muda, tapi mewakili representasi penguasa. Kebetulan dia bupati di usia muda, gitu saja. Detailingnya ada di pengacara, nanti mungkin akan kami siapkan waktu panjenengan semua agar kemudian bisa melakukan wawancara langsung dengan beliau semua. Yang jelas bahwa proses ini kami hormati, dan kemudian karena negara hukum masih banyak yang kemudian bisa ditempuh dan sebagainya, maka secara umum kami sampaikan bahwa kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK. Perkara dugaan korupsi di Sidoarjo sudah berawal dari operasi tangkap tangan digelar pada 25 dan 26 Januari lalu. Tim penyidik dan penyelidik mengamankan 11 orang, termasuk sanak keluarga Gus Mudlor. Hanya saja setelah melakukan gelar perkara pada Januari itu, KPK hanya menetapkan satu orang tersangka. Dia adalah bendara sekaligus Kepala Bagian Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah Sidoarjo, Siskawati. Selanjutnya, saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sidoarjo ke-165 pada 31 Januari 2024, sebanyak 12 petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo. Usai upacara, Bupati Mudlor menegaskan pihaknya bersikap kooperatif dan siap menempuh panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan. Langsung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, ia bahkan memimpin langsung deklarasi tersebut di Pondok Pesantren Bumi Selawat di Sidoarjo Kamis 1 Februari. Padahal sebelumnya Gus Mudlor pernah ikut kampanye calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lapangan Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 28 November 2023. Penetapan tersangka oleh KPK ini menutup ruang spekulasi yang selama ini bahwa Bupati Sidoarjo akan aman dengan mendukung paslon Capres 02 akan aman, posisinya tidak mungkin jadi tersangka. Nah, terbukti
hari ini KPK tidak bisa diintervensi. Penetapan tersangka ini sungguh mengharukan, membuat masyarakat Sidoarjo pada khususnya yang mewanti-wanti kapan ditetapkan menjadi tersangka, kapan ditetapkan menjadi tersangka, terjawab sudah. Kita semua bisa lega supaya Sidoarjo ini pembangunannya bisa jalan, pembangunannya tidak kalah dengan Surabaya, pembangunannya tidak kalah dengan kota Medan, pembangunannya tidak kalah dengan kota Semarang, terjawab sudah. Pertama, bisa jadi, saya tidak tahu secara hukum, sekarang kan posisinya tersangka. Apakah ketika dalam posisi tersangka itu dia bisa bebas dari hukuman penjara? Saya tidak tahu ya itu kan. Seandainya dia bisa bebas dari hukuman penjara, dia aman, tidak kena penjara. Tetapi secara karir politik dia akan mengalami penurunan bargaining position, akan mengalami persoalan ketika dia akan mencalonkan lagi menjadi bupati, karena kepercayaan rakyat terhadap dia akan berkurang sangat banyak. Karena biasanya kalau jabatan-jabatan orang nomor 1 itu kan pasti akan mendapat sorotan luar biasa dari media kan, media massa atau media medsos dan online. Karena itu maka perilaku rekam jejak dari calon itu akan menjadi perhatian dari publik, akan disorot. Sehingga dengan demikian Pak Mukdor yang telah dinyatakan sebagai tersangka itu, walaupun nantinya seandainya bisa tidak dipenjara, itu dia tidak dipenjara, tapi kan citra dia akan turun, dan itu kan akan menyulitkan dia untuk bersaing dalam pilgub gitu kan. Bahkan bisa jadi juga parpol tidak mau melirik dia untuk dicalonkan jadi. Gus Mudlor adalah putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kyai Haji Agus Ali Masyuri atau Gus Ali. Gus Mudlor lahir di Sidoarjo 11 Februari 1991. Ia seorang akademisi pendidikan, menjadi Direktur Pendidikan Yayasan Bumi Sholawat Progresif. Selain itu, ia menjabat sebagai Sekretaris GP Ansor Sidoarjo sejak tahun 2015. Namun, prestasi ini tidak pernah berarti apapun, karena status tersangka berdasarkan pada analisa keterangan yang disampaikan para saksi. KPK menganggap bupati muda ini diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang. Calon bupati pertama, dia harus betul-betul bersih. Dia harus punya integritas, punya rekam jejak yang baik sebagai seorang calon pemimpin ataupun secara pribadi. Karena rekam jejak yang baik, integritas, moral itu akan bisa membuat dia berbeda dengan bupati terdahulu. Karena bupati terdahulu kan pasti pada akhirnya akan masuk tahanan kan di Sidoarjo itu kan, mulai zaman Pak Win dan seterusnya itu kan. Karena itu dengan integritas yang baik, nantinya dia diharapkan dia tidak lagi mengulangi peristiwa bupati sebelumnya itu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, dia harus visioner, dia harus cakap, karena Sidoarjo itu sebenarnya kan kota penyangga Surabaya. Sidoarjo itu mestinya adalah kota strategis kan, tetapi pada kenyataannya selama ini pembangunan kota Sidoarjo ya biasa-biasa saja.